Okay, thank you for your participating in this class. Yes, this is our first class about reset operation. We will before we start the class, it is better to recognize myself to you, so we can next time coordinating this class for next lecture can be easily and effectively. Oke, sebelum kita mulai, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, pray is enough. Thank you. I hope all of you in the health condition because this time is in the pandemic coronavirus disease, and I've been get disease of corona, and now it's been apa namanya ya, penyintas. I'm the alumni from COVID-19, and insya Allah next time the penyintas COVID tidak akan terkena COVID lagi. Harapannya seperti itu ya. Dan saya doakan semoga teman-teman tidak ada yang pernah mengalami seperti saya. Semoga teman-teman selalu sehat, dan yang terpenting saya berpesan kepada teman-teman, always care about yourself. Don't forget to keep distance, keep clean your washing your hand, and always use masker to prevent the spread the COVID to the other. Ya, I want you. Saya ingin teman-teman gini ya, karena situasi di negara kita itu fasilitas kesehatan sudah semakin menipis, rumah sakit juga sudah semakin kecil. Paling tidak kita sangat care terhadap diri kita. Kita harus teliti kalau misalkan kita merasakan tanda-tanda tidak nyaman pada badan kita. We must care to keep distance. Kita harus segera menjauhi kerumunan, kemudian segera memeriksakan apakah kita ini terjangkit atau tidak. Tapi kalau tidak seperti itu, segeralah Anda izin kepada dosen Anda untuk tidak mengikuti kuliah, untuk isolasi mandiri ya, itu lebih baik, sehingga teman-teman memperkecil potensi penularan untuk COVID ya. Jadi yang terpenting adalah kita sangat care terhadap kondisi kita, jangan sampai kita meremehkan kalau kita merasakan batuk atau serak dan sebagainya, ada tanda-tanda misalkan pegal-pegal, pusing. Nah, tanda-tanda yang seperti ini Anda harus kasihan kepada lingkungan dan teman-teman Anda, sehingga silakan Anda bisa yaitu tadi melakukan prokes ya, tidak mendekati kerumunan, menggunakan masker, atau lebih baik Anda cekkan. Dan silakan Anda izin kepada dosen Anda untuk tidak mengikuti perkuliahan secara offline apabila nanti ada hybrid lecture. So you are not obligated to visit the campus, and it's better for you to stay at home and online lecture ya, join online lecture. Semuanya akan memaklumi situasi ini, dan harapannya semoga pandemi COVID ini segera dapat teratasi dan kita bisa selamat ya. Kalau misalkan pandemi COVID belum hilang ya, kita paling tidak sudah kebal, semuanya sudah kebal. Dan insya Allah nanti seluruh mahasiswa UPN akan bisa mengikuti vaksin ya. Silahkan setelah Anda divaksin, kondisikan tubuh Anda dalam kondisi yang sangat fit ya, karena vaksin itu akan berusaha menyatu di dalam tubuh kita, sehingga efek vaksin itu harus kita imbangi dengan asupan gizi yang baik, supaya dari vaksin ini nanti menjadi antibodi yang sangat kuat. Karena efektivitas vaksin itu baru terasa setelah 6 bulan, dia baru menyatu dalam tubuh kita menjadi antibodi. Nah, karena pengalaman dari saya kemarin, saya habis divaksin yang kedua, kemudian saya tetap terpapar, karena dalam jangka waktu tidak sampai 3 hari saya langsung bersinggungan dengan yang terkena COVID ya. Kebetulan dari keluarga saya sendiri. Ya, itu pengalaman. Tapi alhamdulillahnya adalah Tuhan punya skenario yang terbaik. Pada waktu kami terkena juga bersamaan keluarga terkena. Jadi kita sama-sama bersama-sama memerangi COVID ya, antibodi kita berperang terhadap COVID. Kemudian kita sudah, insya Allah sudah memiliki antibodi, dan harapannya untuk varian-varian yang lain nanti mudah-mudahan Tuhan melindungi kita ya, kita tidak terjangkit lagi. And that's it about the information. Hopefully this information can be has effect for you, and we can do better for care our health. So
we are safe from COVID-19. Oke, teman-teman, untuk perkuliahan ini ya, karena kita kampus bela negara dan bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Nah, paling tidak kita mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia, dan mungkin untuk terminologi tertentu mungkin kita campur dengan bahasa Inggris ya. Bagaimanapun kita juga tidak menghilangkan nuansa internasionalnya, sehingga kita juga menggunakan bahasa Inggris. Sehingga kemarin seperti yang sudah disepakati oleh teman-teman dalam grup, kita menggunakan bilingual karena kita memang bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, apakah ada di sini yang dari luar Indonesia? Anyone of you from neighbor of Indonesia? Maybe Malaysia, maybe Singapore? Who? Tidak ada. No, sir. Nggak ada. No, sir. Oh, no, ya, nothing. Ya, kita sama-sama saling melengkapi ya conversation kita ya, karena bahasa ibu kita bahasa Indonesia ya. Ya, kita harus tetap menghargai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini, segala sumber daya ini sebenarnya kita kaya ya, dengan segala sumber daya ini kita bisa memiliki kedaulatan ke dalam yang kuat, sehingga tidak masalah kalau misalkan penggunaan bahasa Inggris itu jarang, kita bisa menjadi negara yang self sufficient, mandiri, nggak tergantung dengan asing. Seharusnya negara-negara ya seperti kita yang punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tinggi itu, kita harus bisa menguasai aset kita, sehingga ya dengan bahasa Indonesia ini kita tetap maju gitu. Seperti Jepang itu dengan bahasa Jepangnya dia tetap maju. Kemudian Perancis juga jarang yang berbahasa Inggris ya, dia dengan bahasa Perancis ya tetap menjadi negara yang maju. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memasukkan saya ke dalam grup WhatsApp ya, sehingga untuk kedepannya koordinasi perkuliahan kita bisa dua arah, dari WhatsApp dan juga dari Spada ya. Kalau misalkan Spada sedang mengalami maintenance, teman-teman bisa berdiskusi dan koordinasi di grup WhatsApp. Terima kasih kemarin yang sudah memasukkan saya. Dan ini untuk materinya ya. Jadi materinya ini saya merujuk pada from the lecture of Mr. Bambang Yono. Mr. Bambang Yono is our dean or associate dean ya, wakil dekan bidang 3. Dulu beliau adalah kepala jurusan informatika. Ya, sekarang beliau naik menjadi wakil dekan 3, dan materinya saya pergunakan karena saya tidak boleh keluar jalur ya. Jadi saya harus minimal mengajarkan yang sama atau meningkat lagi dari apa yang sudah pernah diajarkan di riset operasi. Jadi saya menggunakan referensi dari beliau, semoga menjadi amal jariah Pak Bambang Yono. Tapi untuk pertemuan ini kita masih di seputar pengantar riset operasi ya. Kita perkenalan dulu dengan riset operasi. Kita belum masuk ke bagian studi kasus yang bisa dibilang nanti akan syarat dengan perhitungan-perhitungan ya. So the main topic of the research operational is how we can count the solving problem to gain the optimized solution. Jadi kita berusaha menghitung dari masalah-masalah yang diketahui untuk mencapai penyelesaian yang optimal. Jadi itu permasalahan khusus di dalam riset operasi seperti itu ya. Dan yang paling paling jelas yang pernah Anda pelajari biasanya kalau Anda belajar perhitungan linear atau persamaan linear, itu ada perpotongan garis, dan dari garis itu Anda mencari nilai optimal, nilai tertinggi dari area di dalam garisnya. Seperti itu akan diaplikasikan ke dalam riset operasi ini. Oke, untuk melengkapi materi kita akan saya share screen ya untuk pendahuluannya. Saya akan share screen, entire screen saja. Ya, ini sambil sekedar perkenalan ya. Ya, jadi mengapa riset operasi itu perlu kita pelajari? Because the optimization algorithm and method for optimization is origin taken from riset operasional. Jadi industri-industri itu berusaha mencari cara-cara yang efektif, efisien untuk menghasilkan
solusi yang optimal itu melalui riset. Riset itu bisa dicapai kalau kita sudah memiliki input dan output ya. Jadi ada permasalahan itu yang memuat data input dan outputnya, sehingga kita merumuskan dengan perhitungan itu bagaimanakah kedepannya solusi yang optimal. Optimal. Ya ini tadi ya sekedar perkenalan. Teman-teman sudah tahu WA saya karena sudah memasukkan saya ke dalam grup. Nah untuk ya saya lupa sebelum kita masuk ke dalam pendahuluan masalah kontrak dan aturan perkuliahan ya perlu saya jelaskan. Jadi karena kita menggunakan kuliah secara daring, maka saya berikan toleransi keterlambatan atau toleransi presensi selama 1 jam ya. Jadi teman-teman bisa melakukan presensi di Spada dalam waktu 60 menit dari jadwal yang sudah ada, dari jam 10 sampai jam 11. Kemudian apabila teman-teman menghidupkan kamera, please condition your suite is polite and rapi ya, neat. I want you to use your best costume and best ya pakaian yang terbaik, rapi dan sopan ya. Nah selama perkuliahan handphone harus dalam kondisi silent, kemudian turn off your microphone so there is no noise sound that can bother our lecture, sehingga teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan perkuliahan saya tidak terganggu ya. Kalau ada yang lupa mematikan mute atau yaitu saya minta teman-teman jadi kesadaran untuk mematikan mikrofon. Kemudian ya seperti itu ya. Jadi kalau saya lupa untuk mengajak berdoa, tolong saya diingatkan. Jadi sebelum kita mulai kuliah kita, I want you to remind me about praying before we start our lecture. So this lecture can be advantage and apa ya, lebih barokah ya. Lebih barokah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi kita lebih diberikan kebaikan untuk seterusnya dari perkuliahan ini. Kalau kita memulai dengan sebaik-baiknya tapi kita melupakan kebaikan Tuhan, maka itu akan hilang begitu saja ya. Tuhan akan melupakan dari apa yang kita lakukan. Kemudian untuk evaluasi perkuliahan, nah ini bobot penilaiannya ya. For the midterm, this score is 30% yes. 30% from all accumulation of value. Kalau Anda mengerjakan ujian semester itu Anda sudah mengcover, kalau misalkan ujian semester Anda itu mendapatkan 100, Anda sudah lulus 30% dari semua beban kuliah ini. Kemudian untuk ujian akhir semester memiliki bobot yang sama juga 30%, dan tugas kelompok atau tugas ya, semua tugas atau tugas kelompok nanti akan saya jadikan satu, dan bobot tugas itu ya bisa merupakan presentasi atau tugas kelompok itu 40%. Jadi jangan sampai teman-teman hanya jangan sampai rely on the midterm and apa namanya, ujian akhir semester ya, final test ya. Don't not only rely on the final test and midterm, because this is very bad for you in the final exam, karena tugas-tugas itu akan mengcover, membantu penilaian Anda ya. Pengalaman dari kemarin, ada mahasiswa yang hanya mengandalkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dia tidak mengerjakan tugas. Nah, padahal kalau dia mengerjakan tugas, nilai tugasnya itu misalkan rata-ratanya 60, dia sudah mendapatkan nilai A. Kebetulan saya memberikan tugas yang cukup banyak, 4 kali ya, dalam satu semester saya memberikan tugas 4 kali, dia tidak mengerjakan. Dia hanya mengandalkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Padahal UTS dan UAS-nya bagus nilainya. Tapi karena tugas tidak dikerjakan, dia mendapatkan nilai C. Jadi sudah ada range-nya ya. Kalau nilai A itu berapa, kemudian nilai B plus C itu berapa dan sebagainya. Yang terpenting saya menekankan kepada teman-teman, don't forget finish your test. Jangan melupakan tugas-tugas Anda. Apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas Anda, silahkan Anda jawab. Solve your test with your analogy. So on this, so your solving can still match with the problem in the question.
or exam. Jadi silakan Anda jawab dengan analogi sehingga jawaban Anda itu masih nyambung untuk menyelesaikan permasalahan dari yang ditanyakan. Jadi tugas-tugas akan tetap saya hargai kalau teman-teman mengerjakan, ada usaha untuk mengerjakannya ya. Dan tanpa diminta, saya itu pasti memiliki kebijakan kalau Anda itu serius mengerjakan, tetap berusaha mengerjakan ya dengan jawaban yang sesuai kemampuan Anda, itu ya tanpa diminta saya pasti bisa memiliki kebijakan Anda itu layak diluluskan. Meskipun misalkan satu kelas itu mengalami kesulitan dan masih di bawah ambang batas penilaian ya. Jadi itu saya tanpa diminta saya punya kebijakan sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman istilahnya Jabri saya minta keringanan Pak, saya ini minta keringanan karena ini ya itu kecil kemungkinan saya setujui. Tapi yang saya tekankan di sini sebelum kita sampai ke ujian dan sebagainya, silakan teman-teman berusaha kalau tidak mengerti bertanya atau berdiskusi di grup atau dan juga harus tetap mengerjakan apapun yang saya berikan ya, tugas ya, terutama tugas, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir. Kalau berhalangan sebelum waktunya ujian tengah semester atau ujian akhir, silakan teman-teman menghubungi saya, Japri ya, supaya nanti ada kebijakan Anda tetap bagaimana bisa tetap mendapatkan nilai untuk TS dan UAS. Jadi pernah ada juga yang tidak pernah ikut UTS, tidak pernah ikut UAS, setelah selesai menjelang penilaian itu tiba-tiba WA saya, Pak, saya waktu itu lupa ya Pak, kalau ada jadwal UAS, Pak, waktu itu saya sakit, tapi saya lupa ya, waktu itu sakitnya kapan, maunya nggak bisa ikut UTS, apa bisa saya diberikan keringanan untuk mengikuti atau mengerjakan tugas untuk mengganti UTS. Nah, itu seperti itu, saya tidak senang ya seperti itu ya, karena berarti itu adalah mahasiswa yang tidak menghargai teman-teman yang sedang berusaha tepat waktu menyelesaikan ujian dan tugas-tugasnya ya. Kalau saya menyetujui seperti itu, berarti saya berdosa kepada teman-teman Anda yang sudah on time, sudah mengikuti menyelesaikan tugas dan ujian dengan baik. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian tujuan perkuliahan kita, ini secara ringkas, secara umum ya, mampu memahami dan mampu membuat model atau formulasi untuk pengoptimalan ke dalam program linear dan menyelesaikannya dengan berbagai metode seperti metode grafik, simplex, kemudian metode transportasi dan metode penugasan. Metode penugasan yang umumnya dibahas di riset operasi itu Hungarian tasking ya, penugasan Hungarian. Kemudian nanti ini pengayaan saja, diharapkan dalam menyelesaikannya tidak hanya menggunakan secara manual, mungkin bisa menggunakan bantuan software karena teman-teman adalah jurusan informatika ya. Silahkan saya bebaskan nanti mungkin setelah kuliah ini teman-teman berusaha mencari materi tentang research operasi, so you can explore the tools or software that can solve the problem in the research operations. I hope you can try. Anda bisa berusaha secara mandiri memperkaya, mungkin Anda bisa langsung menemukan, oh ini software untuk menyelesaikan masalah research operasi, Anda bisa mempelajari itu menjadi nilai plus Anda. Saya harap Anda bisa belajar seperti itu juga ya. Jadi ini ya sebagai pengantar karena kita masuki Merdeka Belajar dan juga apa namanya student centered learning, pembelajar yang berorientasi pada pengayaan atau pembelajaran mandiri dari mahasiswa. Silakan teman-teman memperluas wawasan Anda dari internet. Pasti teman-teman semuanya punya resource yang besar untuk mengakses internet. Dan ini adalah materi perkuliahan kita, kurang lebih kita akan menyinggung tentang introduction research operation in the decision making, kemudian linear programming atau pemrograman linear, pemrograman yang berhubungan dengan persamaan garis lurus yaitu linear programming, kemudian linear programming dengan metode grafis ya. Kalau yang linear programming saja itu mungkin persamaan-persamaan ya, eliminasi, substitusi dan sebagainya. Kemudian kalau mode grafik itu dua-duanya. Grafik tidak mungkin ada tanpa adanya programming. Kemudian linear programming dengan metode simplex, lalu metode simplex yang tidak standar dan dualitas ya untuk menyelesaikan masalah dualitas dan analisa sensitivitas. Kemudian transportasi metode ya. Itu ada tiga sub pokok itu saya lupa. Nanti kita bisa melihat dari materinya Pak Bayu, Pak Bambang Yono. Kemudian metode penugasan Hungarian. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Mungkin nanti di dua pertemuan terakhir kita gunakan untuk presentasi. So when you make group, each group have solving its
problem, case study. So your case study and your problem solving can be presented in the final lecture. Then it is the big the big percentage of the test, of your mark in the task ya. Jadi ini adalah tugas-tugas yang kelompok seperti itu akan menjadi nilai yang terbesar dalam tugas Anda yang membantu nilai-nilai Anda yang akan menentukan nilai akhir Anda. Nah, ini referensinya yang saya gunakan. Ini tentunya saya juga menggunakan referensi dari luar negeri ya, tapi yang pokok karena saya ingin menyamakan dari materinya Pak Bambang Yuwono, maka saya gunakan bahan ajar dari Pak Bambang Yuwono. Oke, mungkin itu dulu sebelum kita lanjut ke bagian lebih mengenal pada riset operasi ya. Silakan ada pertanyaan mungkin teman-teman. Nah, jadi kebetulan materi dari Pak Bambang Yuwono masih berupa diktat ya, seperti bahan ajar. Untuk memudahkan dalam pembelajaran ini, maka nanti akan saya sajikan dalam PPT, tapi ini belum. Jadi kita untuk sebagai pendahuluan, kita gunakan materi dari online ya. Kebetulan ini cukup baik materinya untuk mengenalkan tentang wawasan riset operasi itu seperti apa. Nah, ini sebagai pendahulu ya. Kita akan masuk ke pengenalan riset operasi. Ya, mirip ya. Di bahan ajarnya Pak Bambang Yuwono juga mengajarkan analisa networking. Nah, jadi perkembangan riset operasi itu dipicu oleh persaingan industri pada Perang Dunia Kedua. Nah, jadi Perang Dunia Kedua itu kan menentukan hidup dan mati negara-negara Eropa pada waktu itu. Negara yang lemah pasti akan dicaplok oleh negara yang besar ya, terutama pada waktu itu yang adidaya adalah Jerman. Jerman menginvasi Polandia, Jerman menginvasi negara-negara tetangganya termasuk Prancis, dan sehingga masing-masing negara berlomba-lomba dalam industri senjata dan mereka membentuk tim riset dalam operasi militer. Nah, setelah pasca Perang Dunia Kedua, pengusaha atau industri tertarik mengaplikasikan dalam bisnis ya. Setelah Perang Dunia Kedua, karena perang itu menimbulkan kerugian secara kemanusiaan dan kerugian dana, sehingga mereka beralih ke revolusi industri. Nah, revolusi industri ini memerlukan optimasi. Mereka melakukan riset dari apa yang sudah mereka buat, bagaimanakah industri-industri itu bisa menghasilkan produk-produk yang secara efisien dengan cost biaya yang minimal. Nah, itu menimbulkan studi riset operasi. Nah, dua faktor yang berkontribusi dalam ini ya, pengembangan riset operasi itu adalah kemajuan mendasar yang dibuat dari awal dalam pengembangan teknik yang ada terhadap riset operasi. Jadi memang dipicu dari negara-negara pelaku Perang Dunia Kedua, mereka sudah mengalami kemajuan terlebih dahulu, sehingga setelah maju bisa membuat macam-macam, maka yang diperlukan adalah evaluasi bagaimanakah yang sudah dibuat itu bisa dikembangkan lebih optimal, lebih mengeluarkan output atau produk yang optimal. Nah, contohnya adalah beberapa ahli memberikan kontribusi pengembangan, misalkan George Danzig ya, tahun 47 ya, menemukan metode simplex. Kemudian perkembangan teknologi komputer, ditemukannya electric data processing komputer. Jadi data processing komputer dulu sangat besar sekali ya. Komputer yang pertama itu kan besar, karena memerlukan tabung resistor dan kondensator yang tidak sedikit. Sedangkan sekarang teknologinya sudah nanometer ya. Jadi dulu yang besar itu sekarang cukup digantikan dengan komponen-komponen yang nanometer, dari komponen yang sangat kecil. Kita perbesar aja. Ya. Nah, ini ya masalah-masalah di dalam riset operasi itulah kebanyakan didasari oleh masalah optimasi ya. Nah, kasus yang pertama itu seorang mahasiswa harus menempuh perjalanan jarak jauh dari rumah ke kampus setiap hari. How many way that can be gained from his house to the campus. Dan permasalahannya manakah the shortest path ya, yang path yang paling efektif atau path yang paling dekat
Nah, itu nanti akan muncul algoritma-algoritma pencari jarak terpendek, ya. Dan dari Dijkstra kemudian ada algoritma ya macam-macam. Setiap algoritma juga saling melengkapi satu sama lainnya, semakin berkembang. Nah, ini juga permasalahan ya, misalkan PT EGZ menghasilkan 10 jenis produk memakai fasilitas produksi yang sama. Nah, fasilitas produksi yang sama kalau menghasilkan produk yang berbeda-beda tentunya harus bisa diperhitungkan bagaimanakah efisiennya. Jangan sampai 10 jenis produk itu ada yang mengalami ketimpangan sehingga hanya menghasilkan keuntungan maksimal pada beberapa dari 10 itu. Ya, produk yang dihasilkan secara bergantian, fasilitas dioperasikan secara 8 jam setiap harinya, dan 6 hari dalam seminggu. Setiap tanggal 1 fasilitas diberikan perawatannya. Biaya produksi setiap jenis produk berbeda. Demikian pula harga jualnya. Semua produk menggunakan bahan baku yang hampir sama. Dengan situasi seperti itu, berapakah harga setiap produk supaya menghasilkan keuntungan maksimal? Ya, itu bisa dihitung nanti. Ini salah satu contoh yang perlunya riset operasi dilakukan. Nah, ini juga. Nah, setiap usaha itu dilakukan dengan tujuan tertentu ya. Dan pencapaian tujuan itu dibatasi oleh constraint atau kendala-kendala dari sumber daya ya. Dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan alternatif itu dapat dipilih untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan tersebut. Jadi dari variabel-variabel kendala itu gimana bisa kita hitung sehingga untuk optimal the optimize goal is solved and kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, mungkin tidak sedikit ya kalau di zaman revolusi industri 4.0 ini untuk membantu optimasi itu kita bisa juga memanfaatkan machine learning atau mesin belajar ya. Jadi optimasi itu perlu diperoleh dari riset terhadap kasus-kasus sebelumnya. Dia mempelajari kasus-kasus sebelumnya, kemudian membuat model disimulasikan, lalu dari simulasi model itu bisa dicapai manakah yang optimal atau yang paling menghasilkan keuntungan maksimal ya. Nah, kontribusi riset operasional itu adalah bagaimanakah memodelkan situasi dunia nyata ke model matematik ya. Jadi realita yang ada itu satu masalah realita yang ada dituliskan dalam persamaan atau rumusan matematik. Kemudian dengan metode matematik dengan pendekatan misalkan pendekatan simplex atau pendekatan misalkan 4D atau pendekatan Hungarian test itu bagaimana bisa menyelesaikan masalah di dunia nyata yang dimodelkan tadi. Jadi sebenarnya perhitungan matematik atau pemodelan itu hanyalah pendekatan supaya kita mudah bagaimana bisa menghitung dan mencapai nilai yang optimal. Kemudian menjelajahi struktur setiap penyelesaian dan mengembangkan prosedur sistematis untuk mendapatkannya dan memperoleh penyelesaian. Jadi kontribusinya seperti itu. Ini masih berkutat di pengenalan riset operasi. Jadi kalau kita, ya pendek kata, kita mengaplikasikan matematika dalam penyelesaian optimasi di dunia nyata. Ya. Nah, kalau dilihat dari data yang digunakan, decision making can be different in certain decision. Contohnya pada kasus 2 ya, kemudian high risk decision ya, ini disupport oleh data yang tidak pasti, tetapi ketidakpastian itu dapat dinyatakan dalam bentuk peluang. Nah, untuk menyelesaikan masalah keputusan-keputusan yang berisiko ini bisa digunakan machine learning. Nanti teman-teman kalau belajar lebih jauh tentang sistem cerdas, itu akan ada machine learning ya, bagaimanakah machine learning itu bisa memprediksi probabilitas untuk memperkecil resiko ya, memperkecil resiko. Dengan adanya machine learning kita bisa belajar dari kasus-kasus yang telah lama untuk menentukan kasus-kasus yang sekarang, untuk mengenali kasus-kasus yang sekarang sehingga memperkecil resiko ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi.
Tadi sudah dibicarakan ya. Jadi masalah dari optimasi itu yang harus diidentifikasi adalah variabel-variabel keputusan. Variabel keputusan itu masalah-masalah apa saja yang ada, kemudian capaian seperti apa yang ingin dicapai, nilai maksimum dari keuntungan yang dicapai seperti apa. Dan kemudian batasan-batasan tadi harus kita rangkum selengkap mungkin. Baru setelah kita rangkum selengkap mungkin, kita bisa membuat pemodelan matematisnya untuk menghitung bagaimanakah nilai optimal yang dicapai. Jadi di sini untuk sederhananya ada metode maksimasi dan metode minimasi ya. Jadi metode maksimasi itu adalah pencapaian penentuan nilai optimal dari segi keuntungan dan penerimaan. Kalau minimasi adalah untuk memperkecil hal-hal yang bisa merugikan ya. Kalau misalkan biaya, waktu, jarak itu terlalu besar maka itu menimbulkan kerugian. Nah, itu menggunakan metode minimasi. Jadi metode minimasi dan maksimasi punya masalah-masalah tersendiri yang ditangani. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang sederhana dalam prinsip riset operasi ya. Nah, ini tahap studi riset operasional itu diamali dengan kita mengidentifikasi permasalahan. Jadi harus kita cermati masalah, misalkan nanti Anda mengerjakan soal cerita itu harus Anda cermati ya. Mungkin untuk pembelajarannya Anda perlu mencari contoh-contoh soal yang diselesaikan dengan misalkan persamaan linear, kemudian Anda menerapkannya dalam soal yang sedang Anda kerjakan. Itu untuk latihannya seperti itu, sehingga nanti Anda punya pemahaman, identifikasi permasalahan atau dari permasalahan menjadi variabel-variabel yang bisa dihitung dalam persamaan linear itu seperti ini. Jadi teman-teman lebih terbantu ya kalau sambil latihan. Jadi memang mata kuliah riset operasi ini mengusung semacam semboyan praktis make perfect ya. Jadi Anda harus praktek menghitung sambil memperhatikan contoh-contoh penyelesaian studi kasus dari riset operasi sehingga teman-teman lebih mengenal dan lebih familiar, so you can do better to perform the calculation to gain the optimal solution. Kemudian setelah Anda mengidentifikasi permasalahan, tadi membangun model itu membangun bagaimanakah persamaannya. Kalau dengan persamaan linear ya dari variabel-variabel tadi Anda masukkan dalam model persamaan linear, kemudian penyelesaiannya, misalkan penyelesaiannya menggunakan metode substitusi, kemudian metode eliminasi, lalu metode grafik ya, mencari perpotongan dari grafik yang ditimbulkan sehingga dari daerah perpotongan itu dicapai nilai yang optimal. Nah, validasi model ini untuk menghitung nilai optimal ya dari model yang dibuat tadi. Nah, setelah dicapai nilai optimal, maka diterapkan hasil perhitungan pencapaian nilai optimal tadi diterapkan sehingga penerapan itulah yang nanti akan memberikan perbaikan bagi suatu perusahaan ya dalam mencapai keuntungan yang optimal. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini masalah sumber daya ini ya. Seperti jam, modal kerja ini harus kita minimize ya, tapi memberikan output yang sebesar-besarnya. Dari segi maksimasi penerimaan dan keuntungan tadi bisa maksimal ya. Nah, kalau kita akan melakukan riset operasi, kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan the data. The data is very crucial because the difference data is different to be control, to be calculate ya. Beda data, beda cara perlakuan, beda cara perhitungan, beda cara pengelolaan ya. Jadi model dapat dibedakan atas model deterministik ya, yang dibangun menggunakan data yang sifatnya pasti. Model-model data yang pasti itu maka akan lebih mudah dalam perhitungannya. Kita tidak memperhitungkan peluang. Tapi ada juga model data yang probabilistik atau stokastik ya. Stokastik itu ada fluktuasinya, ada naik turunnya. Nah, itu menggunakan bisa dibilang data-data yang sifatnya tidak pasti, harus ada prediksi ya. Harus ada prediksi atau semacam regresi sehingga kita bisa memperkirakan nilai optimalnya ini, tapi itu nilainya adalah nilai pendekatan, bukan nilai yang pasti. Kalau yang diselesaikan dengan persamaan linear itu biasanya yang model deterministik ya, yang dibangun dengan data pasti.
Nah, ini salah satu contoh ya. Contoh ini yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita ya, masalah sebuah perusahaan sedang mengatur pengiriman komoditi ekspor dari beberapa daerah ke beberapa tujuan agar biaya transportnya minimum, bagaimanakah kendala-kendalanya yang harus diatasi. Itu kan banyak faktor prosesnya dari awal pengiriman, pengepakan, kemudian dari perjalanannya, kemudian sampai ke tujuannya itu jarak terpendek dan jarak teroptimalnya bagaimana, itu mempengaruhi bagaimanakah eh, pencapaian optimal dari proses itu. Nah, ini salah satu contoh yang selalu pasti akan memerlukan riset operasi. Oke, ini di sini akan saya berikan contoh salah satu dari materi bahan ajar Bapak Bambang Yono ya untuk penyelesaian masalah dalam riset operasi. Ini masalah maksimasi ya. Jadi yang dihitung adalah nilai maksimum atau maximum revenue from the production of silk and wool. Jadi suatu contoh, PT Lakuna memiliki sebuah pabrik yang akan produksi dua jenis produk, yaitu silk dan wool. Kemudian untuk memproduksi kedua produk itu diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wool, dan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini yang nanti harus dihitung dengan metode minimasi. Tapi di sini akan kita jelaskan, akan kita pelajari bersama, yaitu metode maksimasinya dulu. Nah, maksimum penyediaan barang sutra adalah 60 kg per hari. Benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel yang lebih detail sebagai berikut ya. Jadi ini adalah rincian kebutuhannya. Jenis bahan baku dan tenaga kerjanya ini adalah benang wol, benang sutra, kemudian worker ya atau labor atau tenaga kerjanya. Kemudian jumlah kuantiti bahan bakunya yang dibedakan dari silk dan wool. Untuk silknya 2, kain woolnya 3, dan maksimum penyediaannya adalah 60 kg. Tadi sudah ada ya, maksimum penyediaan benang sutra itu 60 kg per hari. Kemudian benang wool itu 30 hari, di sini ada benang wool 30 hari, dan tenaga kerja itu 40 jam sehari. Kemudian jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wool. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh maksimum ya. Jadi tidak boleh yang paling maksimum itu sutranya, kemudian woolnya disedikitkan, yang penting keuntungannya sama, tidak. Tapi dalam suatu industri itu pasti bahan yang sudah dimiliki bagaimana harus terpakai dan memberikan keuntungan yang maksimum. Jangan sampai meskipun keuntungan yang dicapai itu sudah tertinggi, tapi masih ada bahan yang tidak terpakai. Itu berarti kan suatu kerugian ya. Jadi di sini adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk sehingga memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Kita menentukan variabelnya ada 2 tadi. Variabelnya adalah kain sutra, kain wool. Kalau kita concern about maximization, so we just concern about 2 variable. This is a silk and wool. Silk is X1 and wool is second X2. X2. Kemudian fungsi tujuannya karena kita mencari nilai Z paling maksimum ya. Kita bisa modelkan seperti ini. Ya, 40 juta untuk kain sutra. Kemudian 30 juta untuk kain wool. Nanti dalam prakteknya X2 itu adalah Y. Kita anggap seperti Y kalau teman-teman dulu belajar gradien dan persamaan linear. Kemudian X1 itu adalah X ya, tapi di sini karena X1, X2 itu mewakili variabel, kita tuliskan saja X1, X2. Nah, fungsi batasannya itu dari detail tabel tadi. This constraint function is taken from the detail table of the reserved of silk, wool, and worker. Nah, ini dilambangkan seperti ini ya. Penyediaan maksimum 60 kilo, kain sutra 2, kain wool 3. Jadi di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan, karena batas maksimumnya adalah 60. Kemudian ini adalah sesuai dengan baris kedua dari constraint yang kedua, benang wool ini. Kemudian ini juga constraint ketiga ya, sesuai dengan baris ketiga dari tabel ini. Nah, ini berarti kita sudah memodelkan dari variabel yang ada, memodelkan bagaimanakah untuk menyelesaikan masalahnya ya. Nah, kita berarti harus mencari X1, X2, kemudian kita mencari daerah optimal
daerah perpotongan garis di antara 3 garis itu manakah yang memberikan nilai Z terbesar ya. Nah, di sini berarti kita sudah menggunakan metode persamaan linear dan grafik ya, karena ini memang harus melihat grafik karena kita punya 3 garis dan perpotongan dari 3 garis itu adalah daerah yang diarsir ya, daerah yang optimal. Dan itu kita harus mencari nilai Z optimalnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini persamaan pertama ya. Untuk mencari titik perpotongan pada sumbu X dan sumbu Y, maka X-nya ada yang dinolkan, X2-nya juga ada yang dinolkan, sehingga ditemukan ini ya, X1-nya 0, X2-nya atau Y-nya 20. Persamaan garis pertama itu adalah dari titik 0,20 dan 30,0 ya. 0,20 dan 30,0 berarti garis pertama ini ya, terbentang yang kecil, garis kecil ini ya. Kemudian garis yang kedua itu di sini hanya constraint-nya adalah dari tabel yang baris kedua tadi itu ini ya, 2x2 30 berarti x2 15. Berarti hanya x2 15 ya, garis mendatar ini. Persamaan garis kedua. Kemudian persamaan garis ketiganya ini ya. Dari persamaan ini sesuai dengan tadi di tabel ini, tabel detail apa tadi? Bahan baku baris ketiga. Nah, ini kita bisa mencari titik perpotongannya itu pada X1 0,40 dan 20,0. 0,40 dan 20,0 ya. Jadi di sini adalah garis ketiga. Nah, karena ini garis saling berpotongan, maka kita harus mencari nilai optimalnya itu adalah pada daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari nilai yang diarsir, kita harus melihatnya. Ini ada 5 titik ya. A, B, C, D, E. Nah, umumnya yang perpotongan ini adalah titik yang paling optimal karena ini adalah break even point-nya, titik paling optimal yang bisa dicapai oleh setiap kendala constraint ini ya. Jadi ini ibaratkan adalah kendala. Nah, dari setiap perpotongan ini, dari setiap perpotongan garis ini yang tertinggi pencapaiannya adalah yang di C ini. Nah, kita harus menghitung yang di C ini. Ya, misalkan titik A, nah, tapi untuk membuktikan apakah C itu tertinggi atau tidak, kita buktikan dari titik satu per satu titik ini ya. Nah, titik A untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, nah, kita masukkan ke persamaan Z. Nah, ternyata 0 ya hasilnya, berarti ini bukan yang dipilih ya. Untuk titik 0,0 tidak termasuk. Kemudian titik B itu 20,0 ya. X1-nya 20, X2-nya 0. Nah, ini bagaimana kalau kita masukkan ke dalam persamaan Z? Oh, ternyata 800. Nah, ini bisa kita pertimbangkan. Jangan-jangan yang 800 ini nilai yang optimal. Kemudian kita uji dulu titik C. Nah, titik C ini merupakan titik perpotongan dari 3 garis ya. Nah, ini sepertinya yang paling masuk akal, nilai optimalnya adalah di titik C karena dia terlihat di sini ini ya, paling mencuat sendiri ya dari sini ya. Karena ini constraint ini yang paling tinggi ya. Paling menjauhi garis ya. Nah, ini kita harus mencari menggunakan eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 3. Dari constraint 1 dan constraint 3, kita eliminasi, ketemu X2-nya 10 ya. Kemudian X2 kita masukkan ke persamaan constraint 1 atau persamaan kendala 1 untuk mencari X1-nya. Nah, setelah ketemu X1-nya 15, X2 10, dan X1 15 tadi, kita masukkan ke dalam persamaan Z. Nah, ternyata hasilnya 900. Nah, di sini dicapai nilai Z atau nilai pencapaian keuntungannya 900. Ternyata yang paling besar ya. Tapi masih ada titik D dan E, perlu kita cek dulu apakah jangan-jangan titik D yang terbesar. Nah, kita cek lagi. Titik D tadi, titik D itu ini ya, ini 15. Titik D menggunakan 2x2 30. Ini ya, 2x2 30. 15 ya. Nah, ini langsung kita masukkan ke dalam kendala 1 atau persamaan garis constraint 1, diketemukan nilai X1-nya 7,5. Nah, jadi dari X2 15 dan X1 7,5 kita masukkan ke Z.
Oh, ternyata 750 ya, 750. Nah, titik E sama ya. Karena sudah ketemu X2 sama dengan 15, X1 50, titik E tadi di mana ini? Titik E di sini 0,15 ya, 0 itu X1, 15 itu X2. Langsung kita masukkan ke Z. Hasilnya 450. Berarti terbukti yang titik C adalah yang memberikan nilai Z maksimum. Nah, setelah ketemu modelnya seperti itu, maka harus diimplementasikan yang menggunakan titik C tadi ya. Ibaratnya titik C itu adalah suatu variabel yang memberikan nilai maksimum di hasilnya, maka itu harus diimplementasikan karena sudah ketemu dari perhitungannya memberikan nilai yang optimal. Ya, untuk meraih keuntungan optimal maka X1 15, X2 10 ya, dengan keuntungan 900 juta. Untuk titik D 2X2 30. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Ini salah satu contoh penyelesaian dari metode riset operasi ya, metode maksimasi yang berdasarkan dari grafik dan persamaan linear. Ini salah satu contohnya. Jadi sudah bisa kita pahami bahwa riset operasi itu lebih ditekankan dalam bagaimanakah kita menghitung untuk mencari penyelesaian yang optimal. Nah, tapi untuk mencapai perhitungan yang benar kita harus mengenali permasalahan. Nah, dari permasalahan yang ada, kita buat variabelnya, lalu kita modelkan perumusan matematikanya secara benar, barulah kita bisa mencari nilai optimalnya. Dan biasanya itu nanti soalnya soal cerita ya, jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Saya sarankan nanti silakan teman-teman mencari contoh-contoh penyelesaian soal dalam riset operasi, kemudian bisa Anda gunakan untuk bahan latihan, sehingga ketika nanti ujian Anda sudah punya gambaran yang bisa lebih dipahami ketika Anda berlatih mengerjakan soal-soal. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, any question for you? So we can discuss about our material in the first lecture. Maybe any question from you? Ini benar, tidak ada yang dari luar Indonesia? Ada yang dari Arab mungkin? Namanya Arab-Arab ya? Silakan, ada yang ingin menambahkan? Mungkin teman-teman sudah pernah membaca riset operasi, maybe from you have early studied about riset operation and maybe early more has better knowledge than our discussion. Please you can add your discussion, so we all can study about your knowledge. Mungkin teman-teman pernah terlebih dahulu mempelajari riset operasi sehingga memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal ini. Silakan teman-teman mungkin bisa menambahkan kalau ingin ada yang didiskusikan. Mas Akmal, dari Mas Akmal ada tadi mungkin. Mas Ikhwan Rahmawan. Mas Ikhwan ini sepertinya programmer ini. Ada mungkin pernah belajar riset operasi Mas Ikhwan? Belum Pak, belum. Ya. Nah, ini semester 1 semester 3 nih. Semester berapa? Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Pak. Oh iya ya. Internasional itu angkatan pertama ya ini ya? Iya, Pak. Oh. Ya, ya. Sekarang yang angkatan berikutnya, ada angkatan Anda berapa mahasiswanya? Belum tahu juga. Gimana Pak? Yang angkatan berikutnya, adik angkatan Anda ada Kurang tahu berapa? Pak, belum ada informasi tentang itu. Satu Belum tahu. angkatan atau kelas? Ada angkatan. Ada angkatan kan angkatan baru, angkatan di bawah Anda. Kalau satu angkatan kita tuh totalnya kurang lebih 164. 164, oh banyak ya. Jumlah siswa. Iya. Ya, jumlah siswa ya, mahasiswa. Ya mungkin nanti di MBKM akan ada mahasiswa-mahasiswa dari luar yang masuk ke kelas internasional mungkin nanti. Oke, really there is no question from you. If there is no question, we will finish our class, and I hope you don't seem to discuss and share something in group
jangan malu-malu untuk saling share dan diskusi ya, untuk melanjutkan diskusi di grup. Kita bisa lebih fleksibel mungkin di WhatsApp ya. Silakan teman-teman. Tidak ada. Ada kuliah lagi nanti. Jam berapa ini kuliah lagi? Ini kuliah sampai sore, Pak. Sampai sore. Habis ini kuliahnya siapa? Lanjut jam 3, Pak. Ini Oh, habis jam 3. praktikum, tapi praktikum belum ada. Praktikum Hmm. belum ada, jadi lanjutnya ntar sore. Ntar sore apa mata kuliahnya? Sistem operasi. Macam-macam ya. Nanti beda kelas lagi ya, pecah kelas lagi ya. Sistem digital, Pak, ntar jam 3. Oh, sistem digital ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya minta teman-teman tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan apabila Anda mengalami kesulitan ketika ujian, ketika mengerjakan tugas, silakan Anda gunakan analogi Anda untuk tetap bisa menjawab. Pasti analogi Anda itu tetap ada yang nyambung dan pasti tetap match ya untuk menjadi problem solving dari soal yang diberikan. Jadi jangan merasa tidak pede dengan analogi Anda, meskipun Anda tidak membaca materinya, tetap berusaha mengerjakan. Itu nanti akan sangat berguna kalau Anda terbiasa seperti itu ketika Anda ditanya dosen, ketika skripsi, mungkin dosen Anda bertanya macam-macam, nah itu Anda jawab saja dengan analogi Anda. Yang penting Anda berusaha nyambung. Kalau dosennya mungkin bingung dengan analogi Anda, pasti akan bertanya. Nah, Anda jawab saja, Anda arahkan saja ke pertanyaan itu supaya tidak bertanya yang sulit-sulit. Nah, itu seperti itu caranya. Ya, untuk menghindari supaya kita tidak mengalami deadlock ketika sidang. Jadi Anda harus percaya diri dengan apa yang Anda miliki. Anda tetap yakinlah Anda tetap bisa menjawab. Ya. Dan saya pesankan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa presensi ya. Saya memberikan durasi batas waktu 1 jam untuk presensi. Nah, sehingga nanti nilai presensi akan saya jadikan bonus untuk keaktifan ya. Jadi keaktifan itu sebenarnya bonus untuk menolong nilai Anda, sehingga jangan sampai dilupakan presensi. Yeah, okay. Thank you for your participation. If there is no question, maybe I will show off. I will end this meeting so we can start meeting in next time. And I hope you don't seem to share any question or share any discussion in our WhatsApp group so we can more interactive learning each other and we can we can be success together. Okay, thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day, sir. Thank you very much. Have a nice day too. Assalamualaikum.